Pembelajaran berdiferensiasi, berbagi praktik baik. Pembelajaran adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru. Sementara berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda. Untuk itu, pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai kebutuhan masing-masing. Sementara ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah fokus pada siswa, berfokus pada kebutuhan minat dan gaya belajar siswa. Fleksibel dan adaptif, guru menyesuaikan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Lingkungan belajar yang positif dan sportif, fokus pada kualitas pembelajaran, berfokus pada kualitas pemahaman siswa dibandingkan jumlah tugas yang harus diselesaikan. Berfokus pada hasil belajar, berfokus pada hasil belajar yang ingin dicapai siswa, sehingga guru akan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Sementara keragaman peserta didik, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Kesiapan belajar, keragaman kesiapan belajar ini melihat sejauh mana peserta didik menguasai satu materi. Guru sebelum melaksanakan pembelajaran perlu melakukan asesmen terkait kesiapan ini. Begitu juga dengan minat dan gaya belajar. Asesmen ini ada 3. Untuk kita harus mengetahui kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar siswa. Perlu melakukan asesmen diagnostis awal, baik kognitif ataupun non-kognitif. Baik, selanjutnya kita menuju ke berbagi praktek baik. Memanfaatkan teknologi untuk merencanakan pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang memiliki advance atau tablet dan lain sebagainya, bisa di-download di Play Store, yaitu catatan siswa dan juga absensi untuk mempermudah, ya. Secara otomatis nilai terekam, ketika kita butuh tinggal kita ekspor menuju Excel, ya. Seperti di contoh, saya mau melakukan absensi ketika saya masuk di kelas 1. Ya, kelas berapa itu? Ya, kelas 1. Nah, di situ kan Abi Martin, tinggal kita centang, lalu kita save. Mudah, praktis dibawa kemana-mana. Tidak kita sibuk-sibuk berapa kali dia sakit, berapa kali dia alpa, sudah tertulis langsung by system absensi di Android. Bapak Ibu bisa download. Dan juga catatan ini kita bisa jadikan untuk jurnal sampai mana kita telah melakukan pembelajaran di bab atau pembahasan apa. Contoh, beriman kepada Rasul untuk di kelas 1. Di situ. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bisa buka dan lanjutkan lagi untuk membuat catatan siapa yang sudah menguasai materi atau siapa yang belum. Yang belum menguasai itu menjadi PR kita untuk melakukan tindak lanjut berupa bimbingan khusus yang bisa, yang lancar semua, maka kita melakukan penggayaan supaya lebih mantap pemahamannya dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Seperti itu Bapak Ibu, perlu juga kita kreatif pada saat ini memanfaatkan teknologi yang ada. Karena bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri keberadaan gadget ini sangat membantu. Namun dibalik itu juga harus kita hati-hati. Karena daya filter dan daya siswa berbeda-beda. Dan secara umum anak-anak tidak mampu memfilter atau menyaring konten-konten yang baik maupun yang negatif. Maka tentu di situ totalitas orang tua dalam mengontrol anaknya penting sekali. Maka ketika diberikan gadget ataupun handphone, maka seyogianya kita harus mendownloadkan
game-game edukasi yang bermanfaat untuk anak kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi tablet atau sejenisnya sebagai media pembelajaran dengan aplikasi stylus pen yang diproyeksikan menggunakan LCD. Suatu ketika saya masuk di kelas 5, di mana waktu itu saya merasa insecure atau apa bisa kita katakan saya merasa gagal jadi guru, seolah-olah saya ini bagaikan radio rusak yang sedikit pun tidak dihargai oleh anak-anak. Astagfirullah, mau mukul tidak boleh, mau nyemprak sudah keseringan menyemprak anak-anak. Tapi akhirnya saya berpikir, oh berarti anak-anak di SDN kelas 5 ini cenderung wataknya banyak yang visual dan audio. Makanya kalau kita lihat di kelas 1 terkadang Ibu Guru Ida sering menggunakan audio musik untuk mengajar anak-anak. Memang benar di kelas 1 itu lebih cenderung auditoриnya. Sementara di kelas 5 ini juga saya melihat visual dan audionya juga. Akhirnya untuk mengalihkan perhatiannya ketika mereka tidak menghargai saya berbicara dan lain sebagainya, akhirnya saya langsung buka ini tablet, saya sambungkan dengan ini case, langsung saya colokkan ke proyektor tanpa berpikir panjang. Walaupun mereka cuek, saya juga cuek dengan apa yang saya ingin gambar. Setelah saya bergambar-gambar, akhirnya mereka terdiam, fokus melihat gambaran saya. Ketika mereka diam dan fokus, lalu saya bercerita ini perumpamaan orang yang sejahtera hidupnya, udara segar, di depan ada kelapa, kalau ingin minum kelapa tinggal petik, di belakang ada pohon durian yang yang sudah berbuah, ketika mau tinggal naik manjat, mau pergi ke Mataram Mall main-main mobil sudah ada, begitu saya gambarkan ini. Akhirnya mereka terhening, terdiam semua. Kehidupan orang ini sangat begitu sejahtera sekali, saya bilang. Udara yang segar, burung-burung berkicau, pokok tentram hidupnya. Ketika dia mau makan sate sapi saja, dia cukup mengundang orang untuk menyembelih sapi yang segar, gitu ya, yang sehat untuk menambah nutrisi dan proteinnya. Akhirnya mereka hidup bahagia, senang. Nah, akhirnya mereka ternyata saya lihat sorotan matanya ya secara normal manusia itu jangankan orang dewasa, anak kecil pun ingin hidup sejahtera dan berkecukupan. Ini saya tulis gambar A. Lalu setelah itu saya membuat gambar yang B. Di sini agak berbeda, kontras dengan gambar A. Mereka saya melihat sebentar agak sedikit penasaran apa yang akan dia buat di gambar A. Lalu saya tulis, saya gambar manusia yang mana kepalanya di bawah, kaki tangannya di atas, begitu, sambil menangis berteriak. Di bawah kepalanya ada api. Kira-kira orang ini apakah senang atau menderita, begitu. Menderita apa guru? Jawabannya mantap. Ya memang menderita dia ketika kepalanya dari bawah, lalu di bawah kepalanya ada api. Sakit sekali dan bahkan bisa jadi orang ini meninggal. Begitu. Di sisi lain juga saya buat gambar orang yang sedang disiksa juga. Begitu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, saya bilang. Lidahnya keluar, nanti gambar selanjutnya ya, lidahnya keluar, saya buat orang ini sedang disiksa, lidahnya dipaksa keluar, begitu. Lalu ada gunting ya, ini bagaimana sakitnya ketika lidahnya yang keluar menjulur lalu digunting. Insyaallah
Bagaimana anak-anak, kira-kira dia kesakitan atau tidak? Kompak semuanya, kesakitan Pak Guru, jawabnya. Iya, memang sakit kalau digunting lidahnya. Ini juga gambar ini menggambarkan bahwa dua gambar yang berbeda itu adalah berdasarkan hasil jerih payahnya. Maka ketika dia berbuat baik, dia akan mendapatkan ganjaran yang baik. Mungkin dunia dia tidak dapatkan ganjaran baiknya, namun Allah Maha menepati janji di akhirat, mereka akan mendapatkan balasan yang menyenangkan, yaitu surga. Maka pada kesempatan ini anak-anak kita harus yakin kepada hari kiamat. Ya, karena semua kita akan meninggal dunia nantinya. Ketika dibangkitkan setelah hari kiamat, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Bagi yang baik dia di atas dunia, maka gambarannya seperti gambar A, yaitu mendapatkan perlakuan yang baik di akhirat kelak, yaitu masuk ke dalam surganya Allah. Mau masuk surga atau neraka anak-anak? Semua kompak bilang, surga Pak Guru. Kalau begitu, di dunia ini, mari kita melakukan ibadah amal yang sebanyak-banyaknya. Jangan suka membuli, mencaci, menghina, supaya lidah Anda tidak digunting nanti di akhirat. Dan jangan pula memamerkan aurat untuk yang perempuan, karena nanti Anda akan disiksa juga seperti gambar B tadi. Akhirnya siswa terbawa suasana, mereka semua terdiam, lalu saya kasih motivasi. Alhamdulillah rasanya saya berhasil menyampaikan pesan dari meyakini hari akhirat, yaitu pembalasan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan penjelasan pembelajaran diferensiasi dan juga praktek baik. Insya Allah semua kita memiliki pengalaman berpraktek baik. Lebih kurang mohon maaf sebagai penutup, guru yang berhasil adalah guru yang mampu membuat siswanya